Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 adab kepada orang tua menurut agama Islam yang wajib diperhatikan. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lalu, apa saja adab kepada orang tua menurut ajaran agama Islam? Berikut penjelasan yang telah kami rangkum dan kami berharap Anda menyimak sampai selesai. Imam Al-Ghazali pernah membahas adab seorang anak kepada orang tua dalam sebuah risalah berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu' Rasail. Dan berikut 7 adab kepada orang tua seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, tidak memandang orang tua dengan rasa curiga. Sejatinya, seorang anak harus selalu menjaga prasangkanya kepada orang tua agar selalu baik. Jika ingin mengetahui tentang sesuatu, seorang anak tak boleh bertanya dengan kesan curiga sehingga membuat orang tua merasa tersudut. Kita sebagai anak tidak boleh menatap dengan tatapan yang tajam, sebab itu bukanlah adab berbicara dengan orang tua yang Islam ajarkan. Selama ini, apakah kita memperhatikan akan hal ini? Mungkin hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi justru hal ini juga yang bisa saja menjadi penyebab kita tidak masuk surga. Kita perlu lebih dalam menelaah adab ini. Sebahagian dari kita tentu masih ada yang belum mengamalkan adab ini. Terlebih lagi saat kita sedang menjadi lawan bicara orang tua. Bahkan tidak mungkin apabila kita akan menatapnya dengan tatapan yang tajam, sebab rasa amarah dan sesak di dada. Sungguh, hal itu tanpa kita sadari dapat menyakiti hati orang tua. Bahkan orang tua terkadang juga tidak menyangka bahwa anaknya akan berbuat sedemikian itu. Kurang apa orang tua selama ini sehingga membuat anaknya melakukan hal tidak sesuai dengan apa yang sudah Islam ajarkan. Yang kedua, jangan lelah berbuat baik kepada orang tua. Orang tua adalah sosok yang membesarkan dan mengasuh kita sejak bayi hingga menjadi manusia dewasa. Untuk mengingat semua kebaikan orang tua yang tanpa lelah merawat kita, sebaiknya seorang anak juga jangan lelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang terkenal dengan perilaku yang sangat mulia karena sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni selalu merawat ibunya dengan baik dan sabar. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa demi mewujudkan keinginan ibunya untuk berhaji, Uwais menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah. Uwais membawa ibunya di atas gendongannya dan menunaikan semua ibadah haji hingga selesai. Perilaku Uwais Al-Qarni patut dicontohkan dan diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibu merupakan perempuan yang paling berjasa dalam hidup kita. Ibu mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan, kemudian melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Setelah melahirkan, ibu juga menyusui kita selama kurang lebih 2 tahun dan merawat kita pada saat bayi. Serta banyak jasa ibu lainnya yang tidak sanggup kita balas dengan harga berapapun. Yang ketiga, selalu merendah dan jangan pernah menyusahkan orang tua. Ketika orang tua kita berhasil membuat kita lebih pintar dan pandai, bukan berarti kita bisa bersikap lebih tinggi dari orang tua. Selalu jaga sikap untuk tetap merendah dan jangan pernah menyusahkan orang tua. Tak pernah bisa kita membalas semua kebaikan dan cinta yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Mereka telah memberikan semua yang mereka punya untuk kita. Tapi sampai sekarang rasanya belum pernah kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Membahagiakan orang tua merupakan salah satu impian besar yang dimiliki hampir semua anak. Saat kita tumbuh dewasa, kita makin menyadari betapa pentingnya dan berharganya waktu yang sudah kita habiskan dengan orang tua. Kita jadi lebih menyadari banyaknya pengorbanan yang sudah dilakukan orang tua demi kita. Cuma memang karena kelalaian hingga keterbatasan yang kita punya, kita merasa belum benar-benar bisa membahagiakan orang tua. Kalau saat ini kita belum bisa membahagiakan orang tua, setidaknya janganlah kita sampai menambah beban dan dukanya. Bahagianya orang tua itu sebenarnya sederhana, melihat anaknya bahagia.
maka orang tua akan ikut bahagia. Tetapi orang tua pun pastinya akan jauh lebih bahagia jika sang anak juga mau berbagi kebahagiaannya dengannya. Orang tua akan makin bahagia saat sang anak masih memberinya senyum atau sekedar sapaan yang hangat. Yang keempat, penuhi panggilan orang tua. Adab kepada orang tua yang keempat adalah selalu memenuhi panggilan orang tua ketika dipanggil. Bahkan ketika seorang anak sedang menjalankan salat sunnah dan memenuhi panggilan orang tua, hal ini tak membatalkan salatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, jika kamu dalam keadaan salat, kemudian ayahmu memanggilmu, maka jawablah dia. Dan jika ibumu memanggilmu, maka jawablah dia. Begitu pentingnya memenuhi panggilan orang tua, sampai-sampai ketika kita sedang sholat dan orang tua memanggil kita, kita harus menjawabnya. Dalam kitab Tangkihul Qaul, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan maksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Karena menjawab panggilan orang tua lebih utama daripada melanjutkan sholat sunnah. Sedangkan jika kita sedang melaksanakan sholat fardu, maka kita sedikit mengeraskan bacaan sholat agar orang tua memahami, memaafkan, dan ridho jika kita belum menjawab panggilannya. Lantas, sudah berapa kali kita ketika dipanggil orang tua, diminta tolong orang tua, namun terkadang kita masih mengabaikannya, tidak mau atau bahkan menolak dan sedikit nada kurang sopan. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha mencari ridho orang tua dengan cara senantiasa berbakti, berbuat baik kepada keduanya, belajar senantiasa memenuhi panggilan dan keinginan kedua orang tua. Jikapun ada keinginan orang tua yang belum kita mampu untuk memenuhinya, sampaikanlah dengan lemah lembut dan sopan. Terlebih jika kedua orang tua sudah lemah dalam perawatan kita, hindari adanya perkataan atau tindakan yang menyebabkan kedua orang tua kecewa atau tersakiti hatinya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 24. Yang kelima, patuhi perintah orang tua. Seorang anak harus selalu mematuhi perintah orang tua selama itu tidak menyimpang dari aturan agama. Jika perintahnya tak sanggup dilakukan, seseorang anak harus menolak dengan cara yang baik. Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang dirinya dan orang tuanya disayangi oleh Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ia memiliki 1000 pohon kurma. Ia memang sengaja mempercantik atau merapikannya. Lalu ada yang berkata kepada Usamah, kenapa bisa sampai lakukan hal seperti itu? Usamah menjawab bahwa ibunya sangat suka jika melihat keadaan kebun kurma itu indah, maka ia melakukannya. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika perintah orang tua bukan dalam melakukan kemaksiatan, maka lakukanlah. Yang keenam, ikut berdiri ketika orang tua berdiri. Seorang anak harus ikut berdiri ketika melihat orang tua berdiri. Selain untuk etika, sikap seperti ini menyiratkan kesigapan anak untuk selalu membantu orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak baru boleh duduk setelah orang tua duduk terlebih dahulu, kecuali jika tak ada kursi yang tersedia. Yang ketujuh, selalu mendengarkan nasihat orang tua. Seorang anak harus selalu patuh pada orang tua, termasuk ketika diberi nasihat. Anak tidak diperkenankan memotong pembicaraan orang tua ketika sedang memberi nasihat. Orang tua merupakan sekolah pertama yang berperan penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Sudah seharusnya seorang anak menyayangi dan menghormati kedua orang tua yang telah membesarkannya. Terkadang tidak sedikit kita melihat pemberitaan di televisi tentang krisis moral yang terjadi antara orang tua dan anak. Seperti anak yang membangkang pada orang tua hingga melakukan perbuatan asusila yang berujung maut. Sudah seharusnya kita menghormati mereka. Terlepas orang tua kita berlaku kasar atau suka marah-marah, jangan sampai kita menyakiti dan membuat perasaan mereka terluka. Untuk itu, setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, hendaklah kita dengar dan lakukan. Orang tua yang sudah lebih dulu menjalani asam manis kehidupan tentu punya banyak pengalaman jatuh bangun.
belajarlah dari mereka dan jangan acuh terhadap nasihat-nasihatnya. Dan itulah 7 adab kepada orang tua yang diajarkan dalam agama Islam. Semua ini sangat mudah dilakukan sehari-hari dan bisa membuat kita jadi anak yang berbakti. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.